Kalau nanti mau kiamat juga repot amat pakai ada gitu loh. Gue juga dibesarkan kan secara Katolik sama nyokap masih Katolik dan taat banget. Gue pengen punya kebebasan itu untuk bener-bener nyari. Tante gue tuh ngajakin gue ke pengajiannya dia. Terus di situ ada Pak Ustadz yang lumayan pembahasannya tuh logis banget gitu loh. Dia menjawabnya pakai buka kitab, Bo. Wow. Kitab Al-Quran dan kitab Injil. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Oh ternyata toleransi ya nih agama ini gitu loh. Boleh deh saya mau belajar sama Bapak. Ya kalau belajar sama saya harus sholat 5 waktu. Kamu mau gak? Gitu. Dan nanyanya gitu lagi. Nama Dian Sastro saat ini menjadi perbincangan publik setelah videonya viral saat menjadi dosen. Dia menjadi dosen di Universitas Indonesia. Ya, seperti diketahui pemeran cinta di film Ada Apa Dengan Cinta ini memang memiliki profesi lain selain artis. Dian Sastrowardoyo membagikan cerita pengalamannya mantap menjadi seorang muslim. Diketahui, agama Dian Sastro semula adalah Katolik. Namun karena memiliki beragam pertanyaan yang harus dijawab secara logis, dia pun memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Berdasarkan alasan tersebut, Dian Sastro kemudian menceritakan awal mula dirinya memilih untuk memeluk Islam. Untuk mendapat jawaban, dia sampai harus ikuti kajian agama Islam yang membuatnya menemukan sebuah jawaban. Melalui channel YouTube Daniel Mananta Network, dia mengungkap pertanyaan di benaknya itu muncul saat ia berusia 17 tahun. Tepatnya saat pribadinya masih cukup labil. Juga dibesarkan kan secara Katolik sama nyokap masih Katolik dan taat banget. Terus bokap Buddha gitu. Dan gue di umur 17 tuh gue sempet pengen cari gitu loh. Gue mempelajari banyak agama dan aliran. Gue punya pertanyaan-pertanyaan labil banget umur 17 tahun. Nanyanya tuh yang enggak aja tuh gak sih. Kayak apa? Kayak misalnya kalau universe itu gede banget, terus kita cuma segelintir debu, ngapain perlu ada sih gitu, ribet amat gitu loh, ngapain pakai diadain ya, bener juga dong. Kalau nanti mau kiamat juga, repot amat pakai ada gitu loh. Gue dengan drama hidup gue. Gila, itu pesimis banget sih. Gak usah ada aja sekalian gitu. Saya boleh gak saya nanya sama Tuhan gitu, kayak gitu, pertanyaan filosofis banget. Dan itu gue tanyain ke pendeta, ke pastor, ke biksu, ke pemuka agama Hindu. Oh wow. Kayak ada ini Taoisme, Buddha, apa macam-macam deh. Dan jawaban mereka macam-macam, tapi nggak tahu kenapa waktu itu gue nggak pernah sampai bener-bener merasa terjawab dengan cara jawab mereka yang berbeda-beda. Wanita 41 tahun itu lantas mengungkap pertanyaan apa yang ada di benaknya tersebut. Dia mengatakan saat itu sangat penasaran alasan mengapa Tuhan menciptakan alam semesta dan semua isinya, lantas dihancurkan saat hari kiamat. Dia mengaku saat itu pertanyaan ini sudah disampaikan ke beberapa pemuka agama, namun tak kunjung mendapat jawaban. Akhirnya ia pun mendatangi seorang ustadz. Dari pertemuan dengan ustadz tersebut, Dian Sastro mengaku baru mendapat jawaban yang dianggap logis. Yang gue gak nyangka banget adalah tante gue tuh ngajakin gue ke pengajiannya dia. Terus di situ ada Pak Ustadz yang lumayan pembahasannya tuh logis banget gitu loh. Gue kan anak filsafat, gue perlu yang logis gitu kan. To my own surprise, jawabannya dia terhadap pertanyaan gue itu kok gue nyes banget dan terjawab banget. Yang menarik adalah dia menjawabnya pakai buka kitab, Bo. Wow. Kitab Al-Quran dan kitab Injil. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Dia ngajakin kita semua baca ini. Bayangin ini semua 3 kitab ini sebenarnya dari Tuhan yang sama. Nabi-nabinya ini. Jadi betapa sebenarnya yang perlu kita cari itu adalah hikmahnya gitu loh. Dan itu indah banget menurut gue. For somebody yang baru datang dari ibaratnya agama lain gitu ya. Oh ternyata toleransi ya nih agama ini gitu loh. Jadi gue langsung yang gue mau belajar nih dari bapak ini. Karena dia dalam banget. Maksudnya kebuka banget pikirannya dan bisa memuaskan dahaga kepenasaranan gue. Dian Sastro mengaku ustadz itu bahkan sampai membuka Al-Quran dan Injil untuk menjawab pertanyaannya. Bukan cuma itu, ia pun terpengaruh dengan murid-murid sang ustadz. Dia mengaku sang ustadz dan murid-muridnya memiliki rasa toleransi yang baik. Berdasarkan hal tersebut, Dian pun memutuskan untuk belajar kepada sang ustadz. Dia mengutarakan keinginannya untuk belajar. Namun, sang ustadz memintanya untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Gitu. Jadi akhirnya boleh deh saya mau belajar sama Bapak. Ya kalau belajar sama saya harus sholat 5 waktu. Kamu mau gak? Gitu. Dan nanyanya gitu lagi. Wow. Saya pikir-pikir dulu ya Pak ya. Gitu. Akhirnya boleh deh mau deh Pak. Gitu. Soalnya gue pas lagi nyari-nyari orang juga gak ada yang bener-bener bisa menjawab
interest gue yang segitu ribetnya itu. Dan akhirnya bener. Dan intinya adalah yang gue pelajari adalah kenapa gue akhirnya menemukan di Islam. Karena Islam yang gue belajar dari guru gue ini adalah basically pasrah. Dan I'm so grateful bahwa nyokap gue juga punya keterbukaan pikiran yang sangat suportif, yang tetap yang penting kamu taat ya gitu loh. Jangan karena orang, gue pengen janji gue pengen punya ada pencapaian satu hal secara spiritual sebelum gue menikah. Gue waktu itu belum pernah hatamin Quran. Jadi sebelum nikah tuh gue hatamin Quran untuk pertama kalinya. Wow. It was quite emotional gitu. Gue juga kayak wow ternyata gue bisa juga ya. Gue juga gak tahu gue bisa. Dan pas lagi hataman Quran tuh kalau gak salah nyokap gue aja sampai ikut nangis loh. Padahal nyokap gue tuh Katolik gitu loh. Sejak itu gue pengen bisa komit setiap bulan puasa tuh gue ikutan grup tadarusan gitu loh. Tadarusan tuh kita khatamin Quran terus biar gak berat tuh kita rame-rame. Sampai sekarang gue masih seruah sama nyokap dan kita juga saling ini banget gitu loh. Menguatkan banget. Kayak kemarin nyokap Paskahan gue yang bikinin makanannya, acaranya gini, mereka doa-doa. Dan kalau gue lagi pengajian juga nyokap juga ikut bantuin semua ngatur-ngatur makanannya. Jadi emang keluarga kita alhamdulillah ini banget, warna-warni banget dan bineka banget.